Penguasaan bola didapatkan oleh Nick Webers. Masih Nick Webers. Skor hasil PSIS Semarang versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Semarang hari ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akui kualitas skuad PSIS Semarang. Sampai ngomong begini ke publik, ternyata bisa buat semua orang terkejut melihatnya. Simak video sampai selesai. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius belak-belakan jujur akui kehebatan permainan Persib Bandung. Sampai nekat ngomong gini ke publik, Bobotoh sangat respek mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira untuk Bobotoh Persib. Dalam waktu dekat Persib bakal dapat tambahan pemain di lini sayap. Sosoknya bikin semuanya takjub dan bangga. Siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Kisi-kisi transfer Persib Bandung mulai terendus, satu rumor tahunan kans terrealisasi. Bobotoh simak ya. Jangan skip video ini. Akan ada kejutan besar. Simak sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil PSIS Semarang versus Persib Bandung di lanjutan BRI Liga 1 2025 yang digelar di Semarang hari ini. Luar biasa laga PSIS Semarang versus Persib Bandung berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Semoga musim ini juara lagi di Liga 1. Dan pastinya berhak mewakili Indonesia di musim depan. Amin. Kiri. Langsung saja sweet play dilakukan. Mencari di mana posisi yang dibuat di kanan, tapi berhasil dipatahkan Robin Darwis. Ya, play off Franka. Ada Adam Alis. Langsung saja memberikan bola ke depan pemirsa, tapi kembali bola diberikan ke belakang dan ini dia pemirsa, tendang di 5 laga terakhir ya. Iya, Robin Darwis kali ini menguasai bola. Berikan saja tendangan dari Rian Ardiansyah dan luar biasa pemirsa. Kembali kali ini shooting yang coba dilakukan. Luar biasa pemirsa. Ciro lagi. Ciro kasih bola. Coba mengarahkan tadi saja para pemain dari Persib Bandung. Kali ini Ciro Alves. Baik sekali 1-2 ini. Sehingga bola dikuasai kali ini dengan penguasaan dari Beka Putra. Berikan kepada Kakak dan melakukan akselerasi yang kemudian tidak bisa dihentikan oleh pemain Persib. Sama-sama sedikit tertahan dalam mencetak gol pemirsa. Dorong lagi. Beka Putra mencoba meliak-liuk di antara. Beka Putra kasih bola kali ini kepada Ciro. Ciro Alves 1-2 dengan Castaner. Mas. Oh, baik sekali kali ini Zalnado karena gawang. Ini menguasai bola, masih Beka Putra. Ya, mau tidak Alves, Ciro Alves, ada Castaner. Sayang bermain pemirsa dari Persib. Counter yang coba dilakukan. 3 pemain Rian Ardiansyah, 1-2 Rian. Pelanggaran dilakukan oleh Mas. Ya, checking kembali. Wow, Anda lihat pemirsa, ini terbuka itu memang berisiko mencederai lawan ya. Gerakan yang dilakukan. Sayang sekali. Anda lihat. Sayang Beckham. Masih bisa Beckham. Beckham Putra dulu oleh Beckham atau juga oleh Ciro Alves tadi. Shooting. Anda lihat pemirsa bagaimana ya mengompat atau juga mencoba mengambil tendangan dari Zalnado pemirsa. Coba disundul kali ini. Mantap, Persib Bandung segera tiba di Semarang. Bobotoh dapatkan kabar gembira tepat hari ini.
Statistik memukau Persib lawan PSIS terungkap di media nasional. Mental pemain PSIS dan suporternya auto hancur lebur mendengar ini. Persib untung besar. Penasaran? Simak faktanya di video ini. Yes, alhamdulillah doa bobotoh terkabul tepat hari ini. Bojan bocorkan situasi terkini tim Maung Bandung jelang lawan PSIS. Ada 3 kejutan besar yang bisa bikin kamu tambah bahagia menjalani hari ini. Apakah itu? Temukan semuanya hanya di sini. Nah gitu dong, baru tegas dan mantap. Manajemen Persib Bandung respon putusan pengadilan arbitrase internasional soal gugatan Luis Milla. Manajemen panggil pengacara kelas dunia. Tuntut balik Luis Milla dan pengadilan CAS di Pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Putuskan Persib menang gugatan. Luis Milla dan keluarganya dimiskinkan. Harta rumah bendanya dirampas total. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan keras manajemen soal kasus ini. Simak video sampai selesai. Waspadai PSIS. Zalnando soroti kecepatan Gali Freitas dan Septian David yang bisa jadi ancaman besar bagi Persib Bandung. Zalnando, bek andalan Persib Bandung, menyebutkan 2 pemain cepat dari PSIS yang bisa menjadi ancaman serius. Kecepatan Gali Freitas dan Septian David dinilai bisa merepotkan pertahanan Persib. Apa yang membuat kedua pemain ini begitu berbahaya? Simak ulasannya di sini. Persija Jakarta disinyalir tak kunjung perpanjang kontrak bek muda potensial Timnas Indonesia Muhammad Ferrari yang habis 30 Juni 2025. Manajemen Persib langsung gercep berangkat ke Jakarta bahas transfer Ferrari untuk perkuat lini pertahanan Persib Bandung. Dan Persija setuju melepasnya. Jadi 2 harapanku sekarang juga. Di sisi lain ini kabar terbaru soal eksodus Persija yang bisa dimanfaatkan Persib. Simak video sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap, Persib Bandung segera tiba di Semarang. Bobotoh dapatkan kabar gembira tepat hari ini. Statistik memukau Persib lawan PSIS terungkap di media nasional. Mental pemain PSIS dan suporternya auto hancur lebur mendengar ini. Persib untung besar. Penasaran? Simak faktanya di video ini. Persib Bandung akan bertandang ke kandang PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang pada laga lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025 yang dijadwalkan pada Minggu dalam kurung 9 Februari 2025. Berdasarkan catatan head-to-head, PSIS Semarang belum pernah meraih kemenangan melawan Maung Bandung dari 9 pertemuan terakhir kedua tim. Salah satu kemenangan Persib Bandung di Stadion Jatidiri terjadi pada pekan ke-9 Liga 1 2023 hingga 2024 pada 20 Agustus 2023 dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan Persib dicetak oleh Mark Locke pada menit ke-24 dan 90 tambah 2, sementara 1 gol balasan PSIS Semarang diciptakan oleh pemain asing asal Timor Leste, Gali Freitas. Terakhir kali kedua tim bertemu pada pekan ke-5 Liga 1 2024 hingga 2025 saat Persib Bandung menjamu PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada 15 September 2024. Pertandingan ini tentu menambah intensitas persaingan antara kedua tim dan laga selanjutnya di Stadion Jatidiri akan menjadi ajang menarik bagi kedua belah pihak. Bagaimana menurut kamu dengan catatan head-to-head yang mendukung Persib? Apakah mereka akan melanjutkan dominasi mereka atas PSIS Semarang di laga mendatang?
Atau mungkin PSIS Semarang akan mampu memutus tren negatif melawan Maung Bandung di Stadion Jatidiri? Ayo, bagikan pendapatmu. Yes, alhamdulillah doa Bobotoh terkabul tepat hari ini. Bojan bocorkan situasi terkini tim Maung Bandung jelang lawan PSIS. Ada 3 kejutan besar yang bisa bikin kamu tambah bahagia menjalani hari ini. Apakah itu? Temukan semuanya hanya di sini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pandangannya mengenai PSIS Semarang meski tim asal Jawa Tengah ini kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Liga 1. Meskipun PSIS baru saja kalah 1-4 dari Dewa United pada pekan ke-21 di kandang, Hodak menegaskan bahwa tim yang satu ini tetap patut diperhitungkan. Mereka PSIS kalah dari Dewa. Tapi di laga terakhir itu mereka kehilangan beberapa pemain. Sekarang mereka akan kembali dengan skuad penuh saat melawan kami. Mereka tim yang bagus dan terorganisir, ujar Hodak dengan tegas. Pelatih asal Kroasia itu juga menambahkan bahwa PSIS selain memiliki pemain berkualitas juga dipimpin oleh pelatih yang berpengalaman. Oleh karena itu, Persib harus bekerja keras untuk terus menjaga tren positifnya dan posisi di puncak klasemen. Bagi saya, mereka tetap tim yang sulit dihadapi. Apalagi saat mereka bermain di kandang, mereka selalu agresif dan tajam. Ini akan jadi laga yang sulit. Pelatih mereka juga bagus, terlihat dari cara tim mereka bermain, kata Hodak. Selain itu, Hodak juga memuji salah satu pemain Persib, Kastaner, yang memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer positif di ruang ganti. Ya, itu bagus untuk atmosfer di ruang ganti. Yang pertama, kamu butuh pemain bagus. Yang kedua, kalau dia juga ramah dan membawa suasana positif di ruang ganti, itu menjadi nilai tambahan, ungkap Bojan Hodak. Pelatih yang dikenal cerdas dalam mempersiapkan tim ini juga memanfaatkan Zalnando, pemain yang pernah berseragam PSIS, untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan. Di setiap klub kalau memiliki pemain yang pernah bermain di sana, kami pasti bertanya apakah dia bisa memberi informasi. Itu hal yang wajar. Jadi mengetahui beberapa rahasia bisa menguntungkan, jelasnya. Satu hal yang sangat disayangkan oleh Hodak adalah absennya supporter PSIS pada laga mendatang. Menurutnya, kehadiran supporter sangat penting dalam sepak bola. Saya tidak tahu. Saya selalu suka ada supporter. Bahkan jika mereka meneriaki kami, itu tetap sepak bola. Tapi mungkin dalam kasus mereka, ini lebih karena alasan finansial dan keamanan, tutupnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan pandangan Hodak tentang pentingnya supporter di stadion? Yuk beri komentar. Nah gitu dong, baru tegas dan mantap. Manajemen Persib Bandung respon putusan pengadilan arbitrase internasional soal gugatan Luis Milla. Manajemen panggil pengacara kelas dunia. Tuntut balik Luis Milla dan pengadilan CAS di Pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Putuskan Persib menang gugatan. Luis Milla dan keluarganya dimiskinkan. Harta rumah bendanya dirampas total. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan keras manajemen soal kasus ini. Simak video sampai selesai. Terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Court of Arbitration for Sport CAS dalam perkara nomor CAS 2024A10507 yang menyangkut mantan pelatih Persib, Luis Milla, periode 2022-2023. Kami saat ini sedang mempelajari dengan seksama isi putusan tersebut. Langkah berikutnya kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memahami sepenuhnya dampak dan implikasi dari keputusan ini. Setelah proses tersebut kami akan memberikan keterangan resmi mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh Persib ke depannya. Sebagai klub profesional di Indonesia, Persib memiliki komitmen penuh untuk menghormati setiap aturan dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional.
Kami menyadari bahwa aspek hukum dalam dunia olahraga adalah bagian integral dari profesionalisme dan integritas yang kami junjung tinggi. Oleh karena itu, kami akan menangani situasi ini dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama Bobotoh, atas dukungan dan kesabaran yang diberikan dalam menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai isu ini. Bagaimana menurutmu tentang langkah Persib ini? Yuk beri komentar. Waspadai PSIS. Zalnando soroti kecepatan Galih Freitas dan Septian David yang bisa jadi ancaman besar bagi Persib Bandung. Zalnando, bek andalan Persib Bandung, menyebutkan dua pemain cepat dari PSIS yang bisa menjadi ancaman serius. Kecepatan Galih Freitas dan Septian David dinilai bisa merepotkan pertahanan Persib. Apa yang membuat kedua pemain ini begitu berbahaya? Simak ulasannya di sini. Menurut Zalnando, PSIS Semarang adalah tim yang sangat sulit untuk diprediksi dengan sejumlah pemain berbahaya yang bisa memberikan kejutan di lapangan. Ya, semuanya rata, terus tim kejutan ya mereka. Jadi kita tidak bisa memprediksi 1-2 pemain gitu, kata Zalnando, yang menganggap PSIS sebagai tim yang bisa membuat kejutan dalam setiap pertandingan. Meski secara keseluruhan kualitas tim PSIS rata, Zalnando memberi perhatian khusus kepada dua mantan rekan setimnya di Semarang, yaitu Septian David Maulana dan Galih Freitas. Mungkin banyak pemain ada yang lama, pemain lama kayak Septian David, terus juga Galih Freitas kan, mereka kan yang punya kecepatan di lini depan, ujarnya. Septian David dikenal sebagai pemain yang sangat kreatif dalam mengatur serangan dan seringkali menjadi penyumbang gol bagi timnya. Sedangkan Galih Freitas, winger asal Timor Leste, memiliki kecepatan serta kemampuan dribble yang bisa mengancam lini pertahanan Persib. PSIS memang selalu bisa memberikan kejutan di lapangan. Bagaimana pendapatmu tentang ancaman yang dibawa oleh pemain-pemain PSIS ini? Yuk, tulis komentar kamu. Persija Jakarta disinyalir tak kunjung perpanjang kontrak bek muda potensial Timnas Indonesia Muhammad Ferrari yang habis 30 Juni 2025. Manajemen Persib langsung gercep berangkat ke Jakarta bahas transfer Ferrari untuk perkuat lini pertahanan Persib Bandung. Dan Persija setuju melepasnya. Jadi dua harapanku sekarang juga. Di sisi lain ini kabar terbaru soal eksodus Persija yang bisa dimanfaatkan Persib. Simak video sampai selesai. Persija Jakarta berpotensi menghadapi eksodus pemain di akhir musim 2024/2025 mendatang. Sebab ada 12 pemain yang kontraknya akan berakhir dan jika tidak diperpanjang, mereka bisa hengkang dari klub ibu kota. Beberapa nama yang kontraknya segera habis termasuk Rio Fahmi, Firza Andika, Hanif Syahbandi, Muhammad Ferrari, Ondrej Kudela, Syahrian Abimanyu, hingga Pablo Andrade. Jika tidak ada perpanjangan kontrak, para pemain ini berpotensi mencari klub baru. Ini tentu menjadi peluang besar bagi klub-klub Liga 1 lainnya untuk mengamankan jasa pemain-pemain andalan Persija. Misalnya Persib Bandung yang tengah membutuhkan tambahan kekuatan, khususnya di lini belakang. Nama Muhammad Ferrari dan Firza Andika bisa menjadi pilihan tepat untuk menambah kekuatan skuad Maung Bandung. Terutama mengingat usia dua bek tengah Persib saat ini, Victor Igbonevo dan Ahmad Jufriyanto, yang sudah tidak muda lagi. Persebaya Surabaya juga bisa memanfaatkan peluang ini terutama untuk merekrut pemain yang berpotensi memperkuat skuad mereka seperti Hanif Syahbandi yang sudah familiar dengan atmosfer tim. Namun ada dua pemain yang memiliki opsi perpanjangan kontrak, yaitu Hanif Syahbandi dan Pablo Andrade. Jadi, apakah Persija Jakarta akan memperpanjang kontrak mereka atau hanya sebagian pemain saja yang bertahan? Bagi Persib Bandung, ini tentu bisa menjadi kesempatan emas untuk mendatangkan Ferrari dan memperkuat lini belakang mereka. Bagaimana menurut kamu?
Akankah Ferrari menjadi bagian dari Persib di musim mendatang? Ayo, tulis komentar kamu. Berita transfer pemain keturunan timnas Indonesia terbaru pagi ini. Kevin Dix akui tak berniat tinggalkan FC Copenhagen, sinyal bakal perpanjang kontrak. Konsisten di klasemen atas Liga Denmark, musim depan Kevin Dix auto main di Liga Champions. Simak fakta bahagianya dijamin. Kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Kevin Dix baru-baru ini beri kode bahwa ia akan memperpanjang kontraknya bersama FC Copenhagen dalam waktu dekat ini. Diketahui, kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen sendiri akan habis pada musim panas 2025 mendatang. Bek berusia 28 tahun itu santer dirumorkan hengkang ke Borussia Mönchengladbach dalam beberapa bulan terakhir. Kendati begitu, Kevin Dix menegaskan tak ingin hengkang dari FC Copenhagen, sebab ia sudah merasa nyaman bersama klubnya saat ini dan ingin terus memperkuat klub ibu kota Denmark itu. Hal tersebut, ex-pemain Feyenoord itu ungkapkan melalui wawancaranya bersama media Denmark baru-baru ini. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, mungkin saya akan bertahan, tapi bukan niat saya untuk pergi. Saya senang di sini, saya pikir orang-orang tahu itu. Orang-orang di sekitarku, keluargaku, kami senang berada di sini, kata Kevin Dix dalam wawancaranya yang dikutip dari Copenhagen Sunday. Lebih lanjut, pemain berdarah Ambon itu juga menegaskan bahwa hengkang dari FC Copenhagen tidak termasuk dalam pilihan pemain yang memiliki marga bakar besi itu. Bek andalan timnas Indonesia itu merasa senang dengan suasana di klubnya, terlebih atmosfer dari para supporter yang begitu militan. Tidak akan pernah menjadi pilihan saya untuk bepergian. Sangat bagus di sini, saya suka stadionnya, saya suka fansnya, saya suka klubnya. Jadi saya ingin mengatakan itu, untuk memperjelasnya, itu bukan pilihan saya. Ujar mantan pemain Fiorentina itu menambahkan. Kevin Dix sendiri merupakan salah satu pemain penting bagi tim asuhan Jacob Nijstrup itu. Bahkan, musim ini ia kembali menunjukkan performa impresifnya dengan mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 30 pertandingan di semua kompetisi bersama klub berjuluk Bayernshold itu. Kendati begitu, Dix masih menunggu tawaran kontrak baru dari FC Copenhagen dan ia berharap kontraknya bisa diperpanjang oleh klub yang bermarkas di Parkenpark itu mengingat performa apiknya yang ia tunjukkan sejauh musim ini. Baru-baru ini Kevin Dix juga berhasil membawa FC Copenhagen lolos ke babak semifinal Piala Denmark usai timnya mengalahkan klub divisi 2 Liga Denmark, Kolding IF, dengan agregat skor 4-1 pada minggu dini hari WIB. Dasar tukang kompor bikin geram. Pelatih timnas Vietnam sindir Shin Tae-yong yang mengeluh di ASEAN Cup. Anda harus beradaptasi. Hei pelatih Nguyen FC, tim lo itu cuman main di turnamen Ciki. Nggak perlu komentari pelatih hebat kami. Menang lawan Indonesia U22, gol cuman 1 kayak lolos Piala Dunia aja. Dasar negara standar rendah kayak towel. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, menyindir juru taktik timnas Indonesia Shin Tae-yong yang kebanyakan mengeluh di ASEAN Cup, salah satunya soal jadwal. Juru taktik asal Korea Selatan itu meminta Shin Tae-yong untuk beradaptasi. Semua tim memiliki jadwal yang padat. Saya bersimpati kepada pelatih Shin Tae-yong, kata Kim Sang-sik. Anda harus beradaptasi. Saya bisa melakukan rotasi untuk mengatasi situasi tersebut, menambah makanan bergizi untuk para pemain. Semua tim punya masalah yang sama, jadi mereka harus menang dengan kekuatan mental, lanjut pelatih 54 tahun ini. Sebelumnya Shin Tae-yong mengeluh karena timnas Indonesia harus bermain 3 kali dalam 6 hari. Ditambah lagi, pertandingan digelar di negara yang berbeda-beda, mulai dari Myanmar, Indonesia, dan Vietnam. Vietnam memang hanya menjalani 2 laga dalam 6 hari terakhir. Namun, terhitung sejak semalam, skuad Golden Star Warriors juga akan menjalani 3 pertandingan dalam 6 hari.